Aduh. Sudah habis sampai lari di luar. pagi ya? Iya. Telat ya nyampenya ya? Enggak, karena begini. Saya Sama sebetulnya deh. iri sama Yasmin Rahmadi. Karena Yasmin Itu Rahmadi dia. emang arenanya emang arena untuk olahraga. Tapi kawasan Rasuna Epicentrum pun juga bisa olahraga. Betul. Makanya meskipun hanya sekedar 5,5 menit bisa Lari kecil lah ya, kita tadi Betul berdua mantap. Sudah sedikit berkeringat, kita juga mau lihat nih keringat Yasmin Rahmadi yang sudah bersama dengan sejumlah masyarakat. Apa sih yang mau ya dilakukan oleh Yasmin ini? Ini dia, kita pengen tanya sebenarnya, pengen dengar suara masyarakat. Betul nggak sih kemudian masyarakat Jakarta ini sudah jengah gitu ya, dengan kemacetan Jakarta dan juga usul WFH aja deh. Padahal COVID sebenarnya udah Anda tinggal di DKI Jakarta nggak? Ya. Menurut Anda kemacetan semakin parah nggak? Nyata adanya. Nyata ya? Betul. Oke, ini suara masyarakat juga loh. Yasmin Rahmadi, informasi dari Anda, silakan. Maria, Rivi, dan juga pemirsa, saat ini kami mengabarkan dari Car Free Day ataupun Bundaran HI Jakarta Pusat, di mana kami akan menanyakan langsung pendapat dari sejumlah warga DKI Jakarta mengenai kebijakan WFH ataupun work from home atau bekerja dari rumah. Di mana memang sebelumnya pemerintah ini sudah mencabut kebijakan work from home seiring dengan dicabutnya kebijakan PPKM ataupun pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Namun menanggapi hal tersebut, sejumlah warga DKI Jakarta justru memulai petisi yang mana ini juga sudah diteken dengan ribuan warga DKI Jakarta yang mendorong sejumlah perusahaan untuk tetap memberlakukan work from home karena bekerja dari kantor ini dianggap sudah tidak efektif lagi karena dianggap menyebabkan kemacetan, lalu juga menyebabkan polusi di ibu kota sehingga ini dianggap sudah tidak efektif lagi. Terlebih memang beberapa waktu terakhir ini pemirsa, cuaca di ibu kota juga terpantau cukup ekstrim sehingga warga kesulitan untuk ke kantor begitu karena bisa kehujanan. Nah, kami akan menanyakan kepada warga ibu kota bagaimana pendapat mereka. Apakah mereka lebih memilih untuk work from home ataupun bekerja dari rumah atau work from office atau bekerja dari kantor. Salah satunya di sini ada Pak siapa Pak? Isnaini. Oke, Pak Isnaini, nih warga DKI Jakarta yang saat ini sedang di Car Free Day Jakarta Pusat. Pak Isnaini, apakah Bapak memilih untuk work from home ataupun bekerja dari rumah atau work from office atau bekerja dari kantor? Ya, harus 50%. Jangan diterapkan selalu di kantor, tapi di rumah juga masih perlu. Belum karena kerja yang di kantor 50% dan itu 50% di rumah. Nanti pelan-pelan baru yang di rumah dikurangan itu, ya kan, baru di office semua. Setelah itu baru setelah aman lagi udah, nah baru kita stabil lagi. Untuk sementara ini masih cukup 50-50. 50-50 begitu ya Pak. Kalau di kantor Pak Isnaini sendiri gimana Pak? Apakah saat ini menerapkan WFH ataupun work from office? From office, tapi ada juga yang di rumah, ada juga yang di rumah, ada juga di rumah gitu. Masih belum 100% di kantor semua gitu Pak. Artinya dalam sepekan ada hari di mana karyawan ini bekerja dari rumah dan ada juga hari di mana karyawan bekerja dari kantor, begitu ya Pak? Benar, masih ada sistem 2 minggu di rumah, 2 minggu di kantor begitu. Nah, nanti pelan-pelan setelah stabil baru 3 minggu di kantor, 1 minggu di rumah. Nah, setelah itu baru bisa full di kantor, nah gitu. Artinya dalam sebulan begitu ya Pak, pergantiannya 2 minggu di rumah, 2 minggu di kantor. Baik. 3 minggu di rumah, 3 minggu di kantor, 1 minggu di rumah begitu. Artinya ini masih masa adaptasi begitu ya Pak. Nanti dilihat apakah sudah efektif untuk nantinya bekerja sepenuhnya di kantor. Begitu, karena dan sekali ada mungkin didukung dengan transportasinya juga harus didukung kalau di kantor semua gitu Pak. Gitu. Ini kan saat ini memang ada petisi nih Pak untuk warga DKI Jakarta mendorong sejumlah perusahaan untuk tetap memberlakukan work from home begitu karena dianggap kalau bekerja dari kantor ini menyebabkan kemacetan di ibu kota yang saat ini memang sudah parah begitu ya Pak. Nah menurut Bapak bagaimana Pak? Bagaimana sih untuk mengurangi kemacetan di ibu kota ini? Ya, mengurangi kemacetan ya terutama harus dari kendaraan umumnya harus diperbaiki lagi ya kan. Oke, untuk di rumah memang untuk praktis lebih hemat lagi kalau untuk di rumah karena harus ada penghematan begitu kan gitu Pak. Tapi untuk transportasi umum di Jakarta sendiri saat ini seperti apa Pak? Harus ditingkatkan lagi ya kan, karena kalau jam-jam kerja itu pagi sama jam pulangnya itu agak masih penuh.
Begitu. Baik, terima kasih Pak Isnaini, waktu dan informasinya Pak. Ini saat ini sedang bersepeda ya Pak ya. Oke baik, selamat kembali bersepeda pemirsa. Kami akan coba tanyakan kepada warga lainnya apakah ada pendapat lain pemirsa. Karena memang saat ini kami berada di Car Free Day Bundaran HI Jakarta Pusat, di mana memang saat ini terpantau cukup ramai karena Car Free Day ini juga sudah vakum selama 2 pekan. Artinya ini hari Car Free Day pertama di tahun 2023. Pekan lalu memang Car Free Day ditiadakan setelah pesta tahun baru, dan Bundaran HI pekan lalu sempat terpantau cukup kotor dan banyak sampah sehingga Car Free Day ditiadakan. Dan saat ini cuaca di DKI Jakarta juga terpantau sangat cerah pemirsa, sehingga ini mendukung warga DKI Jakarta untuk melakukan aktivitas Car Free Day. Nah, kami akan tanya kepada salah satu warga DKI Jakarta lainnya. Ini dengan Mas siapa? Mas Iksan. Mas Iksan. Oke, Mas Iksan, sudah dengar belum sih Mas dengan adanya petisi warga DKI Jakarta ini mendorong kepada sejumlah perusahaan untuk tetap menerapkan work from home ataupun bekerja dari rumah? Saya sih bekerja dari rumah it's okay aja ya, baik selagi dia masih selamat, untuk keselamatannya di jalan, dari segi cuaca, fisik dia. Kalau dia kerja di rumah kan mungkin tidak terlalu buru-buru. Kalau kita kerja di kantor kan biasanya terlalu buru-buru, belum kemacetan jalan raya. Biasa kan untuk publik nih, kayak jam 6 pagi nih untuk kerja sudah macet kayak di Bundaran HI sini. Oke, artinya Mas Iksan ini mendukung untuk WFH atau bekerja dari rumah ini tetap diberlakukan begitu ya? Selagi itu baik untuk dia kerja di rumah itu baik-baik aja, boleh. Tapi kalau bisa sih kerja di kantor nggak apa-apa, kita bagi waktu aja lah. Mungkin ada hari di mana karyawan kerja di kantor dan ada hari di mana karyawan kerja di rumah begitu ya Mas Iksan ya. Untuk Mas Iksan sendiri kantornya bagaimana? Melakukan WFH atau WFO? Wah, saya wira swasta Mbak. Jadi saya pekerja di rumah aja, aku pembisnis. Oh, Mas Iksan ini bisnismen begitu ya. Oke, kalau begitu ini kan jika nanti work from office ataupun bekerja dari kantor ini sudah diberlakukan secara efektif, ini kan memang argumentasi dari warga DKI Jakarta adalah ini menyebabkan kemacetan di ibu kota. Menurut Mas Iksan ada nggak sih cara ataupun metode untuk mengurangi kemacetan di ibu kota ini? Untuk mengurangi kemacetan ya mungkin bisa naik kendaraan umum publik seperti busway atau KRL. Kalau dia pengen bawa kendaraan pribadi ya dari jamnya, lebih pagi lagi untuk berangkatnya. Pagi lagi ya, dan sekarang juga ada metode ganjil genap juga begitu ya. Siap. Dan untuk saat ini menurut Mas Iksan fasilitas transportasi umum sudah baik atau belum sih Mas? Kalau kata saya sih masih harus ada yang diperbaiki ya, dari kualitas kayak keamanan terutama gitu. Masih ada kejahatan di busway saja yang sudah ada kamera aja CCTV, masih ada kejahatan, entah itu copet atau bagaimana. Seperti KRL, barang tiba-tiba hilang, itu aja sih, tidak lebih. Bagaimana dengan polusi Mas? Bagaimana untuk mengurangi tingkat polusi di ibu kota, karena kan sudah cukup mengkhawatirkan ya saat ini? Polusi emang sudah parah banget itu dari dulu juga ya. Dari masyarakat sendiri sih gitu, dia ingin bawa kendaraan pribadi atau umum. Soalnya kalau biar kata pemerintah sudah menyuruh untuk bawa kendaraan untuk naik umum gitu ya. Harus kesadaran diri sendiri aja sih itu saya. Termasuk juga bawa sepeda ini juga salah satu solusi begitu ya? Iya, solusi itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Iksan. Oke, pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan dua warga DKI Jakarta membicarakan pendapat mereka mengenai kebijakan work from home ataupun bekerja dari rumah. Untuk segmen berikutnya kami akan kembali mengabarkan dari Bundaran HI Jakarta Pusat. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio. Ya, Yasmin, saya juga kepikiran sih Yasmin ya. Mungkin perlu juga kita mendengarkan suara-suara, mungkin nggak di tempat Yasmin saat ini ada yang memang memiliki usaha, artinya mereka menggaji karyawan, pemilik perusahaan begitu ya. Intinya suara mereka ya? Seperti apa? Jangan-jangan mereka keberatan karena mungkin operasional jadi terganggu dong. Betul. Kalau semua kerja dari rumah. Itu dia, kita coba ingin dengar juga suara masyarakat lainnya ya. Usai jeda, saat lagi kita juga akan masih bergabung dengan Jasmine Rahmadi di sana. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi bersama saya Jasmine Rahmadi. Pemirsa, saya masih mengabarkan dari CFD ataupun Car Free Day di Bundaran HI Jakarta Pusat, di mana kami akan kembali menanyakan kepada warga mengenai pendapat mereka tentang pemberlakuan kebijakan work from home yang kemarin sudah dicabut oleh pemerintah, dan ini menyebabkan sejumlah warga ini menandatangani petisi untuk kembali memberlakukan work from home. Oke, saat ini kami sudah bergabung dengan salah satu warga DKI Jakarta yang sedang berolahraga di sini. Halo, selamat pagi Mbak. Halo, pagi. Ini dengan Mbak siapa? Saya dengan Chana.
Mbak Shana, oke. Mbak Shana udah dengar belum sih dengan adanya petisi kemarin ini warga DKI Jakarta mendorong untuk WFH atau work from home ini kembali diberlakukan? Dengar sih, kemarin pernah dengar. Pendapat Mbak Shana gimana? Pendapat saya ya mungkin jika memang keadaannya memungkinkan sedang pandemik atau mungkin kasusnya naik lagi, mungkin lebih baik seperti itu sih. Tapi kadang-kadang juga banyak yang kontranya mungkin jadwal kerjanya jadi lebih panjang gitu loh untuk WFH itu. Tapi kan enaknya dimanapun bisa kerja gitu ya Mbak ya. Untuk WFH malahan lebih panjang begitu ya? Ya karena kayak kapanpun harus di depan laptop ya gitu sih sebenarnya. Untuk produktivitas kerja itu mengganggu nggak sih sistem work from home? Menurut saya sih enggak ya, tetap produktif ya sebenarnya. Mbak Shana, ini kan nyatanya memang sejumlah kantor sudah kembali memperlakukan work from office ataupun bekerja dari kantor begitu ya. Dan ini menyebabkan sejumlah kendaraan umum di DKI Jakarta sekarang penuh begitu seperti Transjakarta, KRL. Menurut Mbak Shana ada solusi nggak sih terkait hal tersebut? Terkait apa? Sorry Mbak. Transportasi umum yang saat ini crowded begitu. Padahal kan pandemi belum selesai, tapi yes, betul. Dari pemerintah mungkin ya gimana ya dibatasi ya, meningkatkan lagi mungkin karena penduduknya juga makin banyak, fasilitasnya mungkin hanya terbatas, akhirnya jadi padat gitu loh, jadi mungkin ditambah lagi gitu. Cara kuantitas diperbanyak lagi begitu ya Mbak Shana, mungkin dari fasilitasnya pun juga ditingkatkan lagi begitu ya? Ya betul sekali. Oke siap, terima kasih banyak Mbak Shana, selamat menikmati hari Minggu ini di Car Free Day Mbak. Terima kasih Mas. Terima kasih Adek. Ya pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan sejumlah warga DKI Jakarta menyuarakan pendapat mereka tentang sistem work from home. Artinya memang sebagian besar dari warga DKI Jakarta ini menyetujui untuk work from home ataupun bekerja dari rumah ini tetap diberlakukan atau ini dikombinasikan dan diimbangi dengan work from office. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio Rivi dan Maria.